Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailani Lisnawati, absen 21 dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang persebaran flora dan fauna di dunia. Persebaran, konservasi, pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia. 1. Kondisi geologis Indonesia menyebabkan terbentuknya 3 kelompok besar persebaran flora fauna di Indonesia, yaitu Asiatik Barat, Wallace Tengah, dan Australis Timur. Garis Wallace adalah garis yang memisahkan wilayah geografi hewan Asia dengan hewan Australia. Garis Weber merupakan garis khayal berdasarkan kedalaman laut sebagai pembagi antara persebaran fauna di Asia dan Australia. Garis Lydekker merupakan garis khayal untuk memisahkan antara wilayah Wallace dengan Indonesia bagian timur yang ditinggali oleh flora dan fauna bercorak Australis. 2. Persebaran flora terbagi menjadi flora dataran Sunda atau flora asiatis, flora dataran peralihan atau daerah Wallace, dan flora dataran Sahul atau flora Australis. Secara garis besar, keadaan flora di Indonesia secara lebih terinci terdiri atas 4 kawasan flora, yaitu flora Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Kepulauan Wallace, dan Papua. Persebaran flora fauna di dunia. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. A. Faktor iklim. Daerah-daerah yang memiliki iklim yang ekstrim atau dingin atau kutub akan memiliki jenis flora dan fauna yang lebih sedikit spesiesnya. Faktor iklim yang mempengaruhi diantaranya suhu udara, kelembapan udara, angin, dan curah. B. Faktor edafik atau tanah. Tanah yang subur akan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Faktor-faktor fisik tanah yang mempengaruhi antara lain tekstur, tingkat kegemburan, mineral organik atau humus, unsur hara atau kandungan air tanah, kandungan udara tanah. C. Faktor fisiografi atau relief bumi. Bentuk permukaan bumi yang beragam seperti pegunungan dapat menghambat penyebaran tumbuhan. D. Faktor makhluk hidup atau biotik. Tumbuhan yang memiliki daya adaptasi kuat akan menghambat tumbuhan lain yang memiliki daya adaptasi yang lemah. Selain itu, manusia juga memiliki peran sebagai penyebar flora dan fauna. 2. Persebaran flora dan fauna di dunia. Persebaran flora dan fauna di dunia dapat dilihat berdasarkan kategori berikut. A. Bioma. Bioma merupakan bagian dari biosfer yang merupakan bentang lahan darat yang mempunyai karakteristik khas berdasarkan keadaan iklimnya didominasi oleh flora dan fauna tertentu. Secara umum, bioma memiliki 3 subjek utama, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai atau deskomposer. Bioma yang terbentuk biasanya akan menyesuaikan sesuai letak geografis dan astronomis. Di samping itu, bioma juga ditentukan oleh struktur tumbuhan, seperti pohon dan rerumputan. Unsur vegetasinya lebih menonjol. Bioma di permukaan bumi secara umum dapat dibedakan menjadi hutan hujan tropis, hutan gugur, padang rumput atau stepa, sabana, gurun, taiga, dan tundra. B. Persebaran fauna di dunia. Penyebaran hewan atau fauna di permukaan bumi dipengaruhi oleh keadaan lingkungan hidup yang sesuai untuk tempat hidupnya. Alfred Russel Wallace mengklasifikasikan daerah persebaran fauna di dunia menjadi 6 wilayah zoogeografikal seperti berikut. 1. Wilayah Paleartik. 2. Wilayah Neartik. 3. Wilayah Neotropikal. 4. Wilayah Etiopian atau Afrotropikal. 5. Wilayah oriental. 6. Wilayah australis. Letak geologis telah menyebabkan adanya kesamaan fauna di wilayah Indonesia bagian barat dengan wilayah Asia dan fauna Indonesia bagian timur dengan wilayah australis sebagai berikut.
Fauna asiatis atau barat meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. 4. Kawasan suaka alam. Kawasan suaka alam adalah sebuah kawasan yang memiliki ciri khas tertentu baik yang ada di daratan maupun di perairan. Bentuk kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam, suaka margasatwa, cagar biosfer. 5. Kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam memiliki fungsi yang hampir sama dengan kawasan suaka alam, namun ada nilai lebih karena dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari. Kawasan pelestarian alam terdiri dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. 6. Keberadaan flora dan fauna tak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Terdapat saling ketergantungan antara tumbuhan, hewan, dan manusia. Tumbuhan dan hewan mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Secara umum, pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia sebagai sumber daya alam adalah sebagai sumber pangan, peternakan, perikanan, sumber pendapatan atau devisa, hiasan, tradisi atau budaya, dan sumber energi. Sekian sedikit penjelasan tentang persebaran flora fauna di dunia. Mohon maaf bila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.